Pembalasan anak laki-lakiku. Part 76. Karma. Of Rahman. Silau cahaya lampu membuatku terjaga dari tidur yang terasa panjang. Aku sudah tersadar, tapi kenapa mataku tidak bisa terbuka? Apa ini? Kenapa seluruh tubuhku juga tidak bisa digerakkan? Yang terdengar hanya detak jarum jam dan juga seperti suara mesin di rumah sakit. Ada apa sebenarnya denganku? Di mana aku sekarang? Dengan sekuat tenaga aku berusaha membuka mata yang terasa sangat berat. Bukan hanya mata yang sebenarnya sangat berat aku buka, tetapi seluruh tubuhku seperti remuk dan patah. Sekarang aku baru bisa mengingat, jika terakhir kali itu Maya memukulku dengan brutal. Aku kembali berusaha membuka mata, hingga akhirnya aku berhasil. Ternyata aku berada di dalam ruangan yang serba putih. Bisa aku tebak kalau ruangan ini adalah ruangan rumah sakit. Apakah lukaku separah itu sehingga harus dirawat di rumah sakit seperti ini? Kembali aku mengerjakan mata beberapa kali untuk menetralkan pandangan. Tidak ada siapa-siapa di ruangan ini selain aku sendiri. Apa Maya meninggalkan aku begitu saja setelah mengantarkan aku ke sini? Dia memang benar-benar wanita yang tidak setia. Aku mencoba bangkit untuk sekedar duduk, karena sepertinya aku sudah terlalu lama berbaring di sini. Tubuhku seperti lelah dan letih jika terus-menerus tidur. Namun gerakanku berhenti ketika melihat pintu kamar yang tiba-tiba terbuka. Terlihat Maya yang sedang masuk sambil menenteng satu buah kantong plastik di tangannya. Maya, apa ini? Kenapa suaraku berubah menjadi seperti melonglong? Lidahku terasa terjulur keluar, padahal aslinya tidak. Lidah aku juga terasa sangat tebal sekarang. Mulut yang barusan aku buka tidak bisa aku kantuk kembali. Maya, aku kembali memanggil nama Maya. Dia yang akhirnya mendengar suaraku segera keluar lagi dari ruangan ini. Bukannya menghampiriku yang ingin meminta minum, dia malah berlari keluar. Aku putus asa, kemudian mencoba kembali untuk bisa duduk. Rasanya sangat haus, kerongkonganku terasa sangat kering. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Ternyata Maya keluar tadi untuk mencari dokter. Buktinya dia kembali lagi ke ruangan ini diikuti oleh dokter dan dua orang perawat di belakangnya. Pak Rahman, bagaimana? Sudah bisa mendengar dengan jelas suara saya? Tanya dokter laki-laki itu sesudah memeriksaku barusan. Aku mengangguk pelan sebagai jawaban dari pertanyaannya barusan. Lidahku sangat tebal rasanya. Bagus, sekarang coba sekedar bicara. Bisa, tanyanya lagi yang membuatku harus menggerakkan lidah yang terasa kaku ini. Terlihat Maya asik dengan makanan di tangannya, dia bahkan hanya duduk di kursi dekat pintu. Seolah dia tidak peduli dengan kondisiku saat ini. Padahal aku sampai begini karena ulahnya juga, awas saja jika aku sudah sembuh nanti. Pak Rahman, lidah saya terasa tebal, dok, ucapku dengan susah payah. Suaraku bisa keluar, namun tidak terdengar jelas. Aku juga tidak bisa berteriak atau bersuara besar. Mendengar ucapanku barusan, dokter mengeluarkan senternya. Dan memeriksa ke dalam mulutku. Dia juga berusaha untuk sedikit menggerakkan kedua tanganku. Baiklah, Pak Rahman, sebaiknya Anda istirahat dulu. Jangan banyak pikiran, nanti tensi Anda bisa naik lagi. Obatnya dijaga, diminum secara rutin. Nanti akan ada suster di sini yang akan mengecek 1 jam sekali, ucap dokter laki-laki itu dengan ramah, dia begitu perhatian. Berbeda sekali dengan keluargaku sendiri. Bahkan anak-anakku sendiri saja tidak ada yang menjengukku satupun. Rugi saja punya anak banyak, tapi tidak ada yang bisa diandalkan satupun. Setelah selesai memeriksaku, dokter dan dua orang perawat itu langsung keluar dari ruangan ini. Tinggallah aku berdua dengan Maya saja, rasanya kerongkonganku terasa sangat kering. Mei, aku haus, ucapku pelan berharap Maya akan segera menghampiriku dan memberikan minum. Tapi sepertinya dia sama sekali tidak menggubris perkataanku barusan. Mei, panggilku lagi sambil mengangkat sebelah tangan ke arahnya. Cek, Maya berdecak kesal sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Dia terlihat marah karena aku telah merepotkannya. Nyusahin aja, kalau haus itu ambil sendiri, jangan ngerepotin orang, hardik Maya seraya mengambil minum untukku. Akhirnya tenggorokanku terasa basah, enak sekali rasanya. Namun belum puas aku minum, Maya langsung menarik tangannya sehingga aku tidak bisa minum lagi. Aku kayak gini juga karena kamu, Maya. Kamu bisa masuk penjara kalau aku laporin kamu ke penjara, ancamku yang dibalas tatapan tidak suka oleh Maya. Dia berdecak kesal saat aku mengancamnya barusan.
Tidak mungkin juga aku melaporkan Maya ke polisi dengan kondisi seperti ini. Siapa yang akan merawatku kalau Maya di penjara? Siapa yang akan mencari uang untukku? Jadi biarlah dia bebas dulu, lagi pula tidak ada orang lain yang mau merawatku saat ini. Karena ini pasti sudah mengompori anak-anak agar tidak mau dekat denganku lagi. Aku udah hubungi anak-anak kamu, Mas. Tapi lihatlah satupun dari mereka tidak ada yang mau ke sini. Jangankan untuk merawat kamu, menjenguk saja mereka tidak mau. Jadi jangan pernah berpikir untuk melaporkan aku ke polisi. Tidak ada yang mau nerima kamu lagi, ucap Maya yang membalasku sinis. Ada nyeri di dalam hati ketika mengingat anak-anakku tidak mau menjenguk. Aku juga udah hubungi mantan istri kamu. Aku bilang ke dia biar nyuruh anak-anak ke sini. Biar bisa bantuin aku jagain kamu, sambungnya lagi sambil duduk di sebelahku. Mereka tidak akan mau. Lagi pula, bukankah kamu yang menyuruhku untuk tidak berhubungan lagi dengan mereka? Aku juga sudah memutuskan hubungan dengan mereka semua, jawabku dengan susah payah. Ya beda dong, Mas kondisinya. Dulu kan kamu sehat, nggak sakit-sakitan. Belum membutuhkan mereka juga, sedangkan kondisi kamu sekarang kan kayak gini. Ya kali aku yang bakalan jagain kamu 24 jam. Aku juga capek, Mas. Belum lagi pikiranku bercabang, sanggah Maya cepat. Aku juga harus mencari keberadaannya Yuda, Mas. Bukan cuma ngerawat kamu di sini. Kamu harus berusaha biar cepat sembuh, jadi tabunganku tidak terkuras. Pokoknya aku nggak mau tahu, suruh itu anak-anak kamu buat ngerawat, lanjut Maya lagi yang membuatku semakin sakit hati mendengarnya. Tok 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 tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu dari luar, membuat Maya berhenti mengoceh dan bangkit untuk membukakan pintu. Akhirnya kamu datang juga, bagus deh. Setidaknya ada salah satu dari kalian yang masih mau peduli sama ayah kalian, ucap Maya pada tamu yang barusan datang. Aku mendongak melihat siapa yang datang. Lukman. Ucapku terbata, tidak menyangka jika dia akan datang dan menjengukku seperti ini. Apalagi setelah kejadian dulu aku pernah memukulnya. Aku pikir dia akan dendam dengan semua perlakuanku padanya dulu. Tapi ternyata aku salah, hanya dia anakku yang mau datang menjenguk. Masuklah, saya akan pulang dan beristirahat, ucap Maya mempersilahkan Lukman untuk masuk ke dalam ruangan. Aku tersenyum senang saat melihat Lukman masuk dan menjengukku. Saya kesini tidak lama, ucap Lukman yang membuat Maya menghentikan aktivitasnya mengambil tas. Mungkin Maya berencana untuk pulang dan istirahat mumpung ada Lukman di sini. Apa maksud kamu tidak akan lama? Bukankah kamu kesini untuk menjaga ayah kamu yang sedang sakit? Tanya Maya yang membuat Lukman tersenyum sinis melihat ke arah kami berdua. Saya kesini karena hanya ingin memastikan keadaan orang yang pernah meninggalkan kami dulu. Sebentar. Lukman terlihat mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan seperti mengarahkan kamera ke arah aku dan juga Maya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Maya yang mulai tersulut emosinya. Aku juga sangat ingin marah sebenarnya, namun aku tidak mempunyai tenaga untuk membalas perlakuan Lukman barusan. Santai, ini hanya video dokumentasi yang akan saya putar di rumah nanti malam. Setidaknya kami bisa bersenang-senang melihat kalian menuai karma seperti sekarang. Jawab Lukman seraya menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Aku terkejut mendengar penuturan Lukman barusan. Aku pikir dia kemari untuk menjaga dan menjengukku. Tapi nyatanya dia kesini malah membuat darahku semakin tinggi. Kalian memang anak durhaka. Seharusnya kalian yang ada di sini untuk merawat ayah kalian. Bukan malah saya. Tadi aku Maya kesel sambil melemparkan tisu ke arah Lukman. Kenapa harus kami? Bukankah kalian yang memutuskan untuk tidak mengenal kami lagi? Lagi pula laki-laki itu sendiri yang mengatakan jika kami harus menganggapnya sudah mati. Jadi kenapa kamu yang harus merawatnya? Sahut Lukman santai. Lukman, ayah minta maaf, nak. Maafin ayah ya, kita bisa perbaiki ini semua. Kita akan jadi keluarga yang bahagia lagi, ucapku pelan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Cek, tidak ada ruang untuk Anda lagi di hati kami. Aku kesini cuma mau memastikan saja, jika berita baik ini benar terjadi. Setelah mengatakan itu, Lukman langsung keluar dari ruanganku sambil menyeringai lebar. Dadaku sangat sakit mendengar ucapannya barusan. Benarkah tidak ada ruang lagi untukku di hati anak-anak yang telah kubesarkan dulu? Apa kesalahanku sangat besar sehingga mereka tega meninggalkan aku dengan kondisi seperti ini?